Wah wah wah, bikin gempar Asia Eropa. Langkah mengejutkan Erick Thohir usai dibantai Jepang. Tiba-tiba temui tokoh penting Jepang. Apakah Erick Thohir ingin meminjam Hajime Moriyasu untuk melatih timnas Indonesia? Begini fakta mengejutkannya. Wah wah wah, secara tiba-tiba, media Belanda bongkar fakta mengejutkan Patrick Kluivert usai dikuliti Jepang. Kira-kira fakta apakah itu? Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, meskipun baru saja dihajar Jepang, ranking FIFA Timnas Indonesia tetap meroket. Loh kok bisa? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pemandu bakat Timnas menangis usai lihat Timnas Indonesia dibantai Jepang. Tidak ada yang benar-benar siap untuk melihat Timnas Indonesia dibantai habis-habisan oleh Jepang. Skor akhir 0-6 bukan sekadar angka, tapi pukulan telak bagi para pecinta sepak bola tanah air, termasuk sosok yang baru saja bergabung untuk membangun masa depan Garuda, Simon Tahamata. Kepala pemandu bakat Timnas Indonesia ini bahkan sampai menitikkan air mata ketika menyaksikan pertandingan yang berakhir dengan mimpi buruk itu. Bayangkan seseorang yang baru datang dengan segudang harapan untuk memajukan sepak bola Indonesia justru langsung disambut oleh kenyataan pahit seperti ini. Sebuah awal yang tentu tidak ia bayangkan sebelumnya. Simon menyaksikan pertandingan melalui acara nonton bareng di Garuda Store, GBK, Jakarta, bukan di tengah kemegahan Stadion Suita, Osaka, tempat duel ini digelar. Tapi jarak tak menjadi penghalang untuk merasakan kedekatan emosional. Bersama Neal Petersen, jurnalis berdarah Belanda Indonesia, Simon duduk terpaku menatap layar, menyimak tiap detik penderitaan skuad Garuda. Setiap bola masuk ke gawang Indonesia seolah menyayat harapan yang baru mulai ia bangun. Saat skor menunjukkan angka 5, sebagian penonton mulai geleng-geleng kepala. Tapi Simon tetap diam. Wajahnya kaku, matanya mulai berkaca-kaca. Pertandingan yang awalnya penuh semangat dan harapan berubah menjadi sesi menyakitkan selama 90 menit. Gol demi gol tercipta tanpa mampu dibalas sedikit pun oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Jepang tampil sempurna, efisien, cepat, dan tanpa ampun. Nama-nama seperti Daichi Kamada, Takefusa Kubo, dan Shuto Machino bersinar terang, sebaliknya pemain Indonesia terlihat gugup dan kewalahan. Simon pun tak mampu menahan kesedihannya. Setelah pertandingan kepada awak media, ia berkata lirih, hasil ini tidak bagus. Skor 6-0 tidak baik. Kalimat sederhana yang penuh makna. Di balik nada bicara yang tenang, jelas tergambar betapa ia terpukul. Yang membuat semuanya terasa lebih emosional adalah latar belakang Simon. Ia bukan hanya pemandu bakat biasa. Ia adalah mantan pemain Ajax Amsterdam dan ex-pemain timnas Belanda. Pengalaman dan jam terbangnya di dunia sepak bola tidak main-main. Ia tahu seperti apa kekalahan itu, tapi ia juga tahu kapan sebuah kekalahan terasa sangat memilukan. Baginya, skor 0-6 adalah lebih dari sekadar kalah, itu adalah pesan darurat bagi pembinaan dan masa depan sepak bola Indonesia. Ini memang pertandingan sepak bola, tetapi kalau kalah 0-6, mau bikin apa? Kita semua menangis, ungkapnya. Kata-kata yang ia ucapkan menunjukkan bahwa ia kini benar-benar merasa menjadi bagian dari Indonesia. Meski demikian, Simon dan kita semua tahu bahwa sepak bola tidak berhenti di sini. Timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk membuktikan diri di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lolosnya Indonesia ke babak tersebut adalah secercah harapan di tengah kekecewaan mendalam. 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kekalahan cukup untuk membawa skuad Garuda ke tahap berikutnya. Kini publik hanya bisa menanti siapa lawan yang akan dihadapi dalam undian pada 17 Juli 2025 nanti. Satu hal yang pasti, jalan menuju Piala Dunia masih terbuka meski terjal. Pertanyaannya kini, apakah kekalahan dari Jepang akan menjadi tamparan yang menyadarkan semua pihak?
Atau justru hanya akan menjadi bagian dari daftar panjang hasil pahit yang kembali dilupakan begitu saja? Simon Tahamata telah menaruh harapan, air mata, dan energi untuk membawa perubahan. Kini giliran seluruh elemen sepak bola Indonesia bersatu, bukan hanya untuk mengejar hasil, tapi membangun sistem yang lebih kuat dari akar hingga pucuknya. Bagaimana menurut kamu? Apakah kekalahan ini murni karena faktor teknis, atau ada hal lain yang harus dibenahi dari sistem pembinaan sepak bola kita? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu ikut merasakan kesedihan yang sama seperti Simon? Apa yang sebaiknya dilakukan timnas untuk bangkit? Kami ingin mendengar suaramu. Langkah mengejutkan Erick Thohir usai dibantai Jepang. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor mencolok 0-6 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menyisakan luka yang dalam bagi para pecinta sepak bola tanah air. Namun di balik kekecewaan besar tersebut, sebuah langkah mengejutkan dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tak disangka hanya beberapa jam setelah pertandingan yang berlangsung di Stadion Suita, Osaka, Erick Thohir kedapatan menggelar pertemuan tertutup dengan salah satu tokoh penting dari Jepang. Spekulasi pun langsung merebak kemana-mana dan publik dibuat bertanya-tanya, benarkah Erick ingin meminjam pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, untuk menukangi timnas Indonesia di ronde keempat nanti? Tak sedikit yang mengira pertemuan itu adalah bentuk keputusasaan Erick Thohir terhadap kinerja pelatih Patrick Kluivert. Bagaimana tidak, pelatih asal Belanda itu dianggap gagal membawa dampak signifikan meskipun datang dengan dukungan penuh dari asisten pelatih kelas Eropa seperti Denny Lanzaat dan Alex Pastoor. Harapan tinggi yang sempat menyertai pengangkatannya sebagai pengganti Shin Tae-yong kini berubah menjadi sorotan tajam. Bahkan performa timnas Indonesia justru dinilai menurun. Padahal saat masih dilatih Shin Tae-yong, Garuda mampu tampil disiplin dan militan meski menghadapi lawan-lawan tangguh. Situasi ini makin menguatkan dugaan bahwa Erick Thohir mulai mencari opsi lain untuk memimpin skuad Garuda di babak 4 kualifikasi. Nama Hajime Moriyasu pun mencuat ke permukaan. Pelatih yang sukses membawa Jepang bermain dominan dan efisien dianggap sebagai sosok ideal untuk mengangkat kualitas permainan Indonesia. Pertemuan Erick dengan tokoh Jepang pasca laga pun membuat skenario peminjaman pelatih terasa semakin masuk akal. Apalagi laga melawan Jepang sejatinya tidak terlalu penting bagi posisi klasemen Jepang sudah pasti lolos ke Piala Dunia, sementara Indonesia tetap melaju ke ronde 4. Namun, ternyata kenyataannya sungguh berbeda dari dugaan publik. Sosok yang ditemui Erick Thohir di Osaka bukanlah pelatih Jepang, melainkan Yoshimi Ogawa, wakil ketua komite wasit PSSI yang juga berasal dari Jepang. Pertemuan ini dilakukan diam-diam sebelum Erick kembali ke Jakarta. Dalam pernyataan resminya, Erick menyebut bahwa fokus pertemuan tersebut adalah reformasi sistem perwasitan di Liga 1 Indonesia. Ya, bukan pelatih, melainkan wasit yang menjadi perhatian utama Erick kali ini. Dalam pembicaraan tersebut, Erick Thohir menyampaikan niatnya untuk membenahi kualitas wasit di Indonesia dengan mengadopsi sistem pemantauan, pelatihan, dan penilaian wasit secara digital. Tak hanya itu, ia juga mendorong kebijakan penggunaan 30% wasit asing dan 70% wasit lokal di Liga 1. Langkah ini dinilai penting demi menjamin keadilan dan integritas dalam pertandingan. Apalagi selama ini wasit Liga 1 kerap menuai kritik karena keputusan kontroversial yang dianggap merugikan klub-klub tertentu dan menghambat perkembangan pemain. Meskipun bukan langkah mencari pelatih, pertemuan ini tetap mencerminkan keseriusan Erick Thohir dalam melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh sepak bola Indonesia. Ia tampaknya sadar kemajuan timnas tidak hanya bergantung pada pelatih dan pemain, tetapi juga pada perangkat pendukung, termasuk kualitas kepemimpinan pertandingan. Sepak bola modern membutuhkan ekosistem yang sehat dan transparan, dan langkah ini bisa menjadi fondasi kuat untuk masa depan. Namun publik tentu masih menyimpan harapan agar timnas Indonesia bisa memiliki pelatih sekelas Hajime Moriyasu di masa depan. Apakah Erick Thohir diam-diam juga mengincar opsi tersebut? Ataukah ia akan tetap memberikan kesempatan kepada Patrick Kluivert membuktikan diri di ronde 4 nanti? Yang pasti, langkah-langkah Erick kali ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa dirinya tak tinggal diam setelah kekalahan.
Lantas, bagaimana menurut kamu? Apakah Patrick Kluivert masih layak memimpin Garuda di ronde keempat nanti? Atau kamu setuju jika pelatih asing seperti Moriyasu dipinjam demi memperbaiki performa? Dan apakah kamu mendukung wacana penggunaan 30% wasit asing di Liga 1 Indonesia? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Pendapatmu sangat berarti untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ranking FIFA Timnas Indonesia tetap meroket meski dihajar Jepang. Meskipun baru saja menelan kekalahan menyakitkan dari tim raksasa Asia, Jepang, dengan skor telak 6 gol tanpa balas, kabar baik justru datang menghampiri Timnas Indonesia. Kekalahan yang terjadi di Stadion Suita Football City, Osaka, pada Selasa malam, 10 Juni 2025, memang sempat membuat publik pecinta sepak bola nasional kecewa berat. Namun siapa sangka meskipun hasil pertandingan tersebut mengecewakan, peringkat FIFA Timnas Indonesia justru tetap meroket pada bulan Juni ini. Ya, benar sekali. Menurut data dan prediksi terbaru, kekalahan telak dari Jepang hanya membuat Timnas Indonesia kehilangan 3,42 poin saja. Angka tersebut terbilang kecil, apalagi jika dibandingkan dengan kemenangan penting yang diraih sebelumnya. Dalam laga ke-9, skuad Garuda berhasil menaklukkan Cina dengan skor tipis 1-0. Kemenangan itu menjadi penyumbang poin besar yang mengatur posisi Indonesia naik 5 peringkat sekaligus ke posisi 118 dunia. Hal ini jelas menjadi pencapaian luar biasa di tengah perjuangan panjang Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Cina ternyata memiliki pengaruh lebih signifikan terhadap peringkat FIFA dibanding kekalahan dari tim sekelas Jepang. Hal ini membuktikan bahwa perjuangan Garuda tidak sia-sia dan masih berada di jalur yang tepat. Lebih menarik lagi, peningkatan ranking ini juga berdampak pada persaingan di kawasan Asia Tenggara. Kini Timnas Indonesia hanya terpaut 5 strip dari rival regional, Vietnam, yang saat ini menduduki peringkat ke-113 dunia. Bahkan Thailand yang selama ini menjadi salah satu tim kuat ASEAN harus melorot 2 strip setelah kalah dari Turkmenistan dengan skor 1-3. Nasib serupa juga menimpa Vietnam yang harus menerima kekalahan memalukan 0-4 dari Malaysia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia secara perlahan mulai menyamai bahkan berpotensi melampaui kekuatan sepak bola regional. Dengan konsistensi dan pembenahan dari segala lini, bukan tidak mungkin skuad Garuda akan segera menjadi kekuatan dominan di ASEAN. Selain itu, Malaysia juga menunjukkan performa impresif setelah mengalahkan Vietnam. Kemenangan tersebut membuat Harimau Malaya naik 5 strip di ranking FIFA, menyusul Indonesia yang juga menunjukkan peningkatan pesat. Laos pun tak mau kalah. Kemenangan atas Bhutan di ajang kualifikasi Piala Asia 2027 juga membuat mereka menikmati lonjakan ranking yang cukup signifikan. Fakta ini memperlihatkan bahwa kekuatan di Asia Tenggara kini mulai lebih kompetitif dan dinamis. Semua negara kini berpacu untuk tampil lebih baik demi mengejar prestasi di tingkat Asia maupun dunia. Untuk Indonesia sendiri, kabar kenaikan ranking FIFA ini tentu menjadi suntikan moral yang sangat positif menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun sempat terpukul dengan kekalahan telak dari Jepang, Garuda tidak kehilangan arah dan tetap mencatat progres yang berarti. Erick Thohir dan jajaran PSSI tentu memiliki pekerjaan rumah besar, namun langkah demi langkah telah menunjukkan hasil. Kini tinggal bagaimana pelatih Patrick Kluivert mampu membenahi strategi permainan agar lebih kompetitif menghadapi lawan-lawan kuat di babak berikutnya. Jadi bagaimana menurut kamu? Apakah Timnas Indonesia bisa mempertahankan tren positif ini dan terus merangkak naik di ranking FIFA? Atau justru perlu perubahan besar seperti mengganti pelatih agar performa bisa lebih konsisten? Dan bagaimana kamu melihat peluang Indonesia untuk melampaui Vietnam dan Thailand di ranking FIFA? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Kami ingin tahu suara kalian para pecinta sepak bola Indonesia. Media Belanda bongkar fakta mengejutkan Patrick Kluivert. Kekalahan memalukan yang dialami Timnas Indonesia dari Jepang dengan skor mencolok 0-6 bukan hanya menjadi sorotan publik tanah air,
tetapi juga menarik perhatian media luar negeri, termasuk media asal Belanda. Nama Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Garuda langsung menjadi bahan perbincangan. Sosok legendaris yang pernah bersinar bersama Ajax Amsterdam dan Barcelona itu kini tengah dalam sorotan tajam usai kekalahan telak di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang digelar di Suita City Football Stadium, Jepang tampil begitu dominan. Mereka langsung menekan sejak menit awal dan tidak memberi ruang bagi Indonesia untuk berkembang. Bahkan pada babak pertama saja, Jepang sudah unggul 3 gol tanpa balas. Patrick Kluivert tampak kebingungan di pinggir lapangan ketika anak asuhnya terus diserang bertubi-tubi oleh Takefusa Kubo dan kawan-kawan. Banyak pihak yang menilai ada kesalahan strategi dari sang pelatih, terutama dalam mengantisipasi permainan cepat dan agresif Jepang. Media asal Belanda, Voetbalzone, tidak segan-segan menyentil Patrick Kluivert secara terbuka. Dalam artikelnya, mereka menulis bahwa Jepang telah menghukum Indonesia dengan keras dan mengirim Kluivert ke babak berikutnya dengan perasaan kecut. Kalimat tersebut menyiratkan kritik keras terhadap performa pelatih asal Belanda itu yang dianggap gagal membawa perlawanan berarti saat menghadapi salah satu kekuatan terbesar di Asia. Tidak hanya itu, media tersebut juga menyinggung bahwa meskipun timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran keempat kualifikasi, mereka sudah kehilangan peluang untuk lolos secara langsung. Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi tim yang sebelumnya sempat menunjukkan performa menjanjikan usai menumbangkan Bahrain dan Cina secara beruntun. Kemenangan tersebut sempat membangkitkan harapan publik, namun langsung sirna begitu saja setelah kekalahan menyakitkan dari Jepang. Pertanyaan besar pun mulai bermunculan, apakah Patrick Kluivert adalah sosok yang tepat untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh? Memang, ia sukses membawa Garuda lolos ke putaran keempat, sebuah capaian yang patut diapresiasi. Namun di sisi lain, penampilan timnas yang tak mampu mengembangkan permainan saat menghadapi tekanan tinggi menunjukkan bahwa adaptasi strategi dan manajemen laga masih menjadi kelemahan utama di bawah arahannya. Kritik dari media Belanda ini seakan menjadi refleksi bahwa bukan hanya publik Indonesia yang mempertanyakan arah permainan timnas saat ini. Kluivert kini harus bisa menjawab semua keraguan tersebut dengan peningkatan performa di fase berikutnya. Jika tidak, tekanan dari media, supporter, bahkan federasi bisa semakin besar dan mungkin akan mengguncang posisinya di kursi pelatih utama. Namun di balik semua kritik tersebut, masih ada secercah harapan. Timnas Indonesia sejauh ini sudah menunjukkan progres yang signifikan, baik dalam permainan maupun mental bertanding. Pertanyaannya sekarang, apakah Patrick Kluivert bisa menjadikan kekalahan dari Jepang ini sebagai titik balik untuk memperbaiki segala kekurangan? Ataukah justru tekanan ini akan semakin menjauhkan Garuda dari impian menembus Piala Dunia? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kritik media Belanda terhadap Patrick Kluivert terlalu berlebihan atau justru pantas dilontarkan melihat hasil pertandingan terakhir? Apakah Indonesia butuh pelatih baru untuk babak selanjutnya atau kita masih harus memberikan waktu dan kepercayaan pada Kluivert? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kami ingin tahu bagaimana kalian memandang masa depan timnas Indonesia di tangan Patrick Kluivert. Pemain keturunan kirim kode keras ingin bela timnas Indonesia. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan pahit saat menghadapi Jepang di laga terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skor telak 6 gol tanpa balas di Osaka menjadi luka yang cukup dalam bagi para pemain dan pendukung setia Garuda. Meski demikian, satu hal yang tak bisa diabaikan, langkah Indonesia ke babak keempat tetap terbuka. Asa menuju panggung Piala Dunia belum sepenuhnya pupus. Justru di balik kekalahan itu, muncul sinyal yang sangat menarik dari salah satu pemain muda berbakat Eropa, Ryan Flamingo. Ryan Flamingo, bek tengah milik klub raksasa Belanda PSV Eindhoven, tiba-tiba menjadi sorotan setelah menuliskan komentar singkat namun mengandung harapan besar di akun Instagram milik Ole Romani. Next round, he, tulis Flamingo. Komentar itu langsung disambut meriah oleh ribuan netizen Indonesia. Banyak dari mereka membalas dengan ajakan, bahkan rayuan agar Ryan segera menyusul jejak rekan-rekan keturunan Belanda lainnya yang kini sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia.
seperti Jay Itzes, Justin Hubner, dan tentu saja Ole Romani. Yang membuat kabar ini semakin menarik adalah status Ryan Flamingo yang sudah pernah membela timnas Belanda U21. Pemain dengan nilai pasar mencapai lebih dari 200 miliar rupiah ini juga mencantumkan bendera Indonesia di bio akun Instagramnya. Seakan menjadi sinyal kuat bahwa ia menyadari darah Nusantara mengalir dalam dirinya. Meski kini sedang mempersiapkan diri untuk Euro U2 2025 bersama Jong Orange, tak menutup kemungkinan hatinya tertarik untuk memperkuat negara leluhurnya, terutama melihat bagaimana Indonesia mulai menjadi magnet bagi para pemain diaspora. Apalagi publik sepak bola Indonesia tentu merasa tak puas hanya sekadar melaju ke babak keempat. Jika ingin bersaing lebih serius dan membuka peluang lolos ke Piala Dunia, kualitas skuad harus ditingkatkan. Dengan menghadirkan pemain-pemain seperti Ryan Flamingo, yang terbukti tampil reguler di klub sebesar PSV dan bermain di liga top Eropa, kekuatan Indonesia bisa bertambah signifikan, terutama di sektor pertahanan yang jadi sorotan setelah kebobolan 6 gol dari Jepang. Ryan bukan satu-satunya pemain berdarah Indonesia yang kini memperkuat Belanda U21. Nama-nama seperti Neraiso Kasanwirjo dalam kurung Rangers FC, Milian Manhoef dalam kurung Stoke City, hingga Ian Maatsen dalam kurung Aston Villa juga masuk dalam radar publik tanah air. Tapi dari semua itu, Ryan tampaknya paling menunjukkan kedekatan emosional dengan Indonesia. Bisa jadi hatinya mulai tergerak setelah melihat perjuangan Garuda Muda yang tetap memberikan segalanya di tengah keterbatasan dan tekanan luar biasa di kualifikasi. Kini bola ada di tangan PSSI dan pelatih Patrick Kluivert. Jika mereka mampu meyakinkan Ryan untuk bergabung, maka Indonesia bukan hanya menambah satu pemain belakang berkualitas tinggi, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi supporter yang selama ini haus akan pencapaian internasional. Bagaimana menurut kamu? Apakah Ryan Flamingo sebaiknya segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi? Ataukah sebaiknya PSSI fokus pada pengembangan pemain lokal saja? Tulis pendapat kamu di kolom komentar karena suaramu bisa jadi bagian penting dari perjalanan besar Garuda menuju Piala Dunia. Kekalahan timnas Indonesia atas Jepang ada pengaruh dari Shin Tae-yong. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 6 gol tanpa balas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menyisakan banyak cerita. Dan salah satunya yang mengejutkan adalah kehadiran sosok wasit asal Korea Selatan, Kim Jong-hyuk, sebagai pengadil dalam laga panas tersebut. Kehadiran Kim tidak hanya menjadi detail biasa, namun justru mengundang perbincangan hangat karena ia berasal dari negara yang sama dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Fakta ini sontak memunculkan spekulasi baru di kalangan pencinta sepak bola nasional. Apakah ada peran atau pengaruh tersembunyi dari Shin Tae-yong dalam pertandingan penuh luka tersebut? Kim Jong-hyuk bukanlah wasit asing bagi timnas Indonesia. Ia bahkan pernah memimpin laga Indonesia versus Filipina pada November 2023 lalu, di masa Shin Tae-yong masih menjadi pelatih kepala. Saat itu pertandingan berakhir imbang 1-1 dan menariknya, Kim terlihat sangat akrab dengan Shin Tae-yong. Dalam momen pemanasan sebelum laga, keduanya sempat berbincang cukup lama di pinggir lapangan. Bahkan Shin Tae-yong sempat memuji Kim sebagai salah satu wasit profesional terbaik yang dimiliki Korea Selatan. Ia mengakui bahwa Kim memiliki kualitas dan integritas tinggi dalam memimpin pertandingan. Dan mereka juga memiliki sejarah panjang karena sama-sama memulai karier dari Liga Domestik Korea hingga ke level internasional. Namun yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah mengapa wasit asal Korea Selatan kembali dipercaya memimpin laga krusial Indonesia, terutama setelah Shin Tae-yong tidak lagi menjabat sebagai pelatih. Apakah ini hanya kebetulan semata? Ataukah memang ada faktor-faktor lain yang tidak tampak di permukaan? Kekalahan 6 gol tanpa balas dari Jepang bukan hanya mencederai semangat para pemain, namun juga meninggalkan luka dalam bagi para supporter Garuda. Dalam situasi seperti ini, publik tentu akan dengan mudah mengaitkan berbagai hal, termasuk kehadiran wasit Kim dengan konspirasi yang lebih besar. Terlebih pertandingan tersebut berlangsung dalam atmosfer penuh tekanan dan keputusan-keputusan wasit pun menjadi sorotan. Meski tidak ada keputusan kontroversial yang terlalu mencolok, namun netralitas tetap menjadi isu sensitif mengingat hubungan personal antara Kim dan Shin Tae-yong yang sudah lama terbangun.
Ditambah lagi, semua ofisial pertandingan termasuk 2 asisten wasit dan wasit cadangan juga berasal dari Korea Selatan. Sebuah formasi yang cukup janggal untuk laga yang melibatkan negara Asia Tenggara seperti Indonesia melawan raksasa Asia seperti Jepang. Apakah ini bisa dianggap sebagai warisan tersembunyi dari Shin Tae-yong? Sulit untuk menuduh langsung, namun di mata publik kekalahan besar ditambah kehadiran wasit dari negara asal ex-pelatih bisa menjadi kombinasi yang memunculkan spekulasi liar. Apalagi banyak pendukung Garuda masih kecewa dengan keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong di tengah jalan dan menggantinya dengan Patrick Kluivert. Hasil dari keputusan tersebut kini terlihat jelas dibantai Australia 4-0 dan dilumat Jepang 6-0. Menariknya, meski sudah tidak menjabat, nama Shin Tae-yong tetap saja kembali terdengar di tengah kekacauan ini. Apakah ini pertanda bahwa bayang-bayang pelatih asal Korea Selatan itu belum benar-benar pergi dari skuad Merah Putih? Apakah kekalahan ini adalah bentuk karma dari pergantian pelatih yang terlalu terburu-buru? Akhirnya, publik Indonesia pun diajak untuk kembali menelaah lebih dalam soal keputusan-keputusan penting di balik layar tim nasional. Dengan munculnya nama Kim Jong-hyok sebagai wasit seolah memperlihatkan bahwa sosok Shin Tae-yong masih hidup dalam lingkaran sepak bola Indonesia, meski secara resmi ia telah diberhentikan. Yang jelas, supporter tanah air pantas bertanya apakah laga melawan Jepang benar-benar murni hanya soal kualitas di lapangan atau ada tangan-tangan tak terlihat yang ikut bermain. Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian melihat ada yang janggal dalam laga Indonesia versus Jepang ini? Apakah wasit asal Korea Selatan itu seharusnya tidak memimpin pertandingan tersebut? Ataukah ini semua hanyalah kebetulan belaka? Kami tunggu pandangan kalian. Pembelaan Patrick Kluivert usai timnas Indonesia dibantai Jepang. Setelah kekalahan telak yang dialami timnas Indonesia dari Jepang dengan skor mencolok 6 gol tanpa balas, pelatih Patrick Kluivert akhirnya angkat bicara dan memberikan penjelasan atas performa buruk anak asuhnya. Laga yang berlangsung di Stadion Panasonic Suita, Osaka pada Selasa malam 10 Juni 2025 menjadi momen pahit bagi skuad Garuda. Namun, di tengah kekecewaan besar publik sepak bola tanah air, Kluivert mencoba mengajak semua pihak untuk memahami satu hal penting: timnas Indonesia masih sangat jauh tertinggal dibanding tim-tim raksasa Asia seperti Jepang. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Patrick Kluivert secara terbuka mengakui bahwa perbedaan kualitas menjadi faktor utama yang membuat Indonesia tidak bisa berbuat banyak di atas lapangan. Ia menilai bahwa Jepang adalah tim dengan level Piala Dunia bukan hanya dalam aspek individu, namun juga kolektivitas dan pengalaman bertanding di level tertinggi. Menurutnya sejak awal, ia dan timnya sudah menyadari bahwa ini akan menjadi laga berat. Bahkan Kluivert mengklaim bahwa dalam beberapa menit awal pertandingan, Indonesia mampu memberikan sedikit tekanan, namun seiring berjalannya waktu, dominasi Jepang tak terbendung. Kekalahan ini memang menjadi catatan buruk, terlebih karena terjadi pada laga penutup grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi sebagian pendukung setia Garuda, hasil ini bukan hanya soal skor, tapi juga soal harga diri. Namun Kluivert menegaskan bahwa ia tidak ingin terlalu larut dalam rasa kecewa. Sebaliknya, pelatih asal Belanda itu memandang laga kontra Jepang sebagai pelajaran berharga bagi tim. Ia menyebut bahwa pertandingan ini harus dijadikan momen evaluasi besar-besaran, baik untuk dirinya sebagai pelatih maupun untuk para pemain agar lebih siap di masa depan. Patrick juga menyoroti pentingnya pembenahan tim secara menyeluruh menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar pada Oktober 2025. Ia berharap para pemain bisa mengambil hikmah dari kekalahan ini dan menjadikannya bahan bakar untuk bangkit. Dengan format 6 tim memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia, tantangan yang akan dihadapi Indonesia justru semakin besar. Oleh karena itu, Kluivert menyampaikan bahwa Indonesia harus berani mengevaluasi segala aspek, mulai dari taktik, mentalitas, hingga persiapan fisik. Meski terlihat tenang, pernyataan Kluivert juga menjadi bentuk pembelaan diri atas kritik yang mulai bermunculan sejak kekalahan dari Australia sebelumnya. Dalam 2 laga terakhir, Indonesia telah kebobolan 10 gol dan tak mencetak satupun. Hal ini tentu menjadi tekanan besar bagi pelatih berusia 51 tahun tersebut. Tak sedikit pula yang mempertanyakan apakah keputusan PSSI mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert benar-benar tepat. Apakah strategi Kluivert memang cocok dengan karakter pemain Indonesia? Apakah waktu persiapan yang singkat cukup untuk membangun tim dengan filosofi baru? Yang jelas, publik Indonesia kini berada di persimpangan. Di satu sisi mereka ingin tetap optimis menatap putaran keempat dan peluang lolos ke Piala Dunia.
Namun di sisi lain, hasil memalukan seperti ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang kesiapan tim menghadapi lawan-lawan berat berikutnya. Apakah pembelaan Kluivert cukup untuk meredam amarah dan kekecewaan supporter? Ataukah justru membuka perdebatan baru tentang masa depan kepelatihan timnas Indonesia? Bagaimana menurut kalian, apakah alasan Kluivert soal perbedaan level cukup masuk akal? Ataukah ini hanya bentuk pengalihan dari kegagalan strategi dan taktik? Apakah kalian masih percaya timnas Indonesia bisa bangkit di putaran keempat nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi demi kemajuan sepak bola nasional.